Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, selamat petang semua dan apa kabar semua. Diharapkan ya Anda semua berada dalam keadaan sehat-sehat dan berada dalam keadaan baik-baik pada petang hari ini. Ya, saya ingatkan saya ingin rekam video waktu pagi, tapi tak sempat disebabkan ada urusan. Jadi petang inilah saya sempat merekam video. Tapi keadaannya macam hujan, saya tidak tahu jelas ke tidak suara saya di sini. Tapi saya berharaplah suara saya jelas dan dapat didengar oleh para sahabat pelayanan, khususnya mereka yang akan menonton uh, video ini ataupun yang sedang menonton video ini. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan ya salam Paskah kebangkitan. Ya, karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus menurut uh, kalender Kristen. Ya, jadi saya percaya hari ini setiap gereja sudah merayakan ataupun sudah beribadah tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Ahad hari ini 12 hari bulan. Ya, jadi sesuai dengan ya budaya kita di Malaysia ini, ya saya percaya kita semua sudah merayakannya, sudah melakukan ibadah. Ya, ibadah khususnya kepada hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi pada petang ini saya ingin merakamkan ya ribuan terima kasih kepada para sahabat pelayanan ya yang menyokong saya secara pribadi untuk video-video saya. Kalau tak silap saya video saya yang kali ini adalah video yang kelima lah yang saya rakam dan saya postkan ke Facebook ya, untuk menjadi tontonan tetapan untuk para sahabat pelayanan, khususnya perkongsian rohani yang saya kongsikan pada kita semua. Jadi pada petang ini saya sangat bersyukur secara pribadi karena Tuhan beri kesempatan kepada saya sekali lagi ya untuk berbicara tentang kebaikan Dia lewat firman-Nya, dan itu juga dengan ya para sahabat pelayanan ya yang memberi ucapan ya salam Paskah kepada saya. Jadi ya salam Paskah juga untuk para sahabat pelayanan dimanapun Anda berada pada saat ini ya. Jadi untuk kita yang masih berada dalam kuarantin ya ditambah 2 minggu lagi. Jadi terus kekal di rumah ya, kesehatan, kebersihan ya, dan berdoa selalu, ambil kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam rumah bersama dengan keluarga. Ya, jadi ya saya sangat bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi mari kita lihat firman Tuhan di Injil Matius ayat 28 yang pertama sampai 10. Jadi saya akan bacakan dulu. Ya, panas, 20. Kipas pun tidak ada tempat ini. Ini adalah bilik store. Saya akan bacakan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea,
Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa pada petang hari ini. Kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kebaikan yang Engkau, karena sekali lagi Tuhan, penyertaan-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami masih kuat Tuhan dalam pelayanan, karena ketundukan dan ketakutan yang menjadikan kami Tuhan taat dan setia sebagai orang yang percaya. Dan kami percaya pada petang hari ini Tuhan adalah anugerah-Mu yang terbesar, karena kami dapat menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang telah menghidupi setiap kehidupan kami, yang telah menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami. Kau berada di depan kami Tuhan, dan Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya pada petang hari ini Tuhan, kami dapat mengungsikan kebaikan-Mu lewat daripada firman-Mu ini, karena Engkau-lah yang telah menyediakan yang terbaik bagi kami. Hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh berkat, dan Engkau mempercukupkan semua keperluan kami Tuhan. Dan pada petang hari ini Tuhan, kami percaya, nah hari yang berbahagia ini, hari yang penuh berkat mujizat ini Tuhan, adalah hari Kau sediakan bagi kami yang menyambut Paskah, di mana Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, dan Engkau juga telah bangkit dari antara kematian. Dan itu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang akan membawa kami kepada kebangkitan di akhir zaman, Allah yang sedang menunggu kami di surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang mengasihi dan percaya kepada Engkau, beriman melakukan kehendak yang Engkau kehendaki, supaya kami lakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada petang hari ini kami percaya segala sesuatu yang keluar daripada mulut ini sesuai dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Dan semua dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dan umat-Mu Tuhan diberkati. Terima kasih, terpuji termulah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya apa yang ditulis oleh Matius, ya, Injil Matius ini. Saya percaya ini salah satu merupakan ya sejarah yang teragung ya di zaman Tuhan Yesus, di mana Dia berada di muka bumi ini, dan Dia mengerjakan pekerjaan yang cukup indah bagi setiap umatnya. Dan saya percaya para murid yang berserta dengan Tuhan Yesus, mereka ini adalah murid-murid yang sangat diberkati. Karena mereka ini bukan saja menjadi saksi mata, tapi mereka melihat ya pekerjaan Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan Tuhan Yesus secara pribadi, yang membangkitkan iman, menguatkan setiap mereka ini, sehingga mereka melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang daripada surga, yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap umatnya yang dipanggil untuk diselamatkan. Dan saya juga cukup berbahagia berserta dengan Anda semua, karena kita semua ini adalah pilihan Allah, yang Tuhan sudah pilih sejak semulanya, bukan saja untuk mendengar Injil, tetapi pelaku-pelaku Injil ini, yaitu menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang disampaikan oleh Injil Matius ini, karena Injil Matius merupakan murid Tuhan Yesus sendiri, saksi mata yang melihat kehidupan Yesus, dan sehingga ia mencatat di dalam Alkitab ini bahwa ini bukan cerita yang dikarang oleh manusia biasa, yang dikarang oleh orang-orang cendekiawan, ya pengarang-pengarang dongeng dan sebagainya, tapi ini adalah satu sejarah, ya satu sejarah yang telah berlaku 2000 tahun yang lampau. Dan kita percaya daripada sejarah itu ada kebenaran, ya
ada kebenaran karena saksi mata ini dan Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti murid-muridnya yang pertama itu, dan mereka juga ada murid-murid lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi mereka inilah yang menulis Alkitab kesinambungan dari kesinambungan, supaya Alkitab yang kita baca pada hari ini adalah Alkitab yang sama yang pernah ditulis oleh para murid di zaman itu, sehinggalah seterusnya. Ya, dan saya percaya Alkitab ini tak pernah diubah, karena kalau ia diubah dia akan bercanggah, ia akan berlanggaran, baik perjanjian lama baik perjanjian baru. Dan tiada Alkitab lagi di dalam dunia ini yang boleh dipercayai selain daripada Alkitab Kristen ini sendiri, karena ini adalah batu karang iman orang percaya. Dia merupakan bukan saja rujukan, tapi sepenuhnya kekuatan orang Kristen berdasarkan Alkitab. Haleluya, karena dalam Alkitab ini terdapatnya firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan, firman Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Jadi saya ingin mengupas firman Tuhan ini setelah hari Sabat lewat, menjalang, menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini, Maria Magdalena dan para perempuan lain, mereka ini adalah orang yang pertama dipilih Tuhan, wanita-wanita pertama yang melihat sejarah ini, yang melihat kebenaran bahwa di saat ini adalah masa di mana Yesus sudah dibangkitkan. Dan mereka adalah orang-orang pertama. Dan orang-orang pertama yang telah dipilih oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang biasa. Dan Maria Magdalena ini, kalau tak silap saya, dia merupakan seorang perempuan sundal yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maria Magdalena. Ya, jadi orang-orang seperti ini yang diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka memiliki pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan saja mengalami satu penerobosan baru secara iman, tetapi mereka memiliki pertobatan yang benar. Dan sebab itulah orang mengalami berkat-berkat yang terbesar daripada Tuhan. Dan ini adalah salah satu daripada berkat Tuhan yang terbesar dalam kehidupan Maria Magdalena dan para perempuan-perempuan yang lain. Karena mereka adalah orang pertama yang melihat di mana Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan saya difahamkan melalui firman Tuhan ini setelah hari Sabat lewat. Ya, ia mengatakan, tapi dalam 4 Injil ini ada berbeda sedikit lah. Yang di sini apa ini dikatakan oleh Matius di sini, setelah hari Sabat lewat. Maksudnya sudah lewat hari Sabat, hari Ahad itu, mungkin masuk kepada hari Isnin. Ya, kalau ikut kalender Yahudi, ya kalender Yahudi memang kalender mereka seperti ini. Ya, itu ikut putaran bumi. Kalau macam kita di sini ini, ya hari ini hari Ahad. Ya, mungkin di sana sudah hari Isnin begitu. Nah, yang kemarin itu hari Ahad sebenarnya kalau di sana. Tapi di sini yang kemarin baru hari Sabtu. Ya, dan hari ini hari Ahad. Nah, begitu. Lebih kurang begitulah. Tapi kita tidak memperdebatkan, ya merumitkan ya tentang tarik. Ya, Alkitab juga tidak mencatat itu. Tentang tarik harinya begitu, saatnya begitu. Ya, yang kita cari intinya di sini kebenaran firman Tuhan, yaitu kebangkitan. Itu yang penting. Ya, kita bahaskan, kita pikirkan bersama, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi, apa tindakan yang mereka lakukan di saat itu? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya, ataupun perempuan yang lain itu. Tindakan yang mereka lakukan pada masa itu
adalah merupakan satu tindakan di mana mereka telah mengerjakan satu pekerjaan yang luar biasa dan cukup terbaik, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jadi mereka ini pergi ke kubur ya untuk melihat. Ya, mungkin mereka melihat dan kita percaya, ya, mereka juga lupa bahwa apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Tetapi pada masa yang sama, mereka datang di sana. Ya, bukan apa yang pernah diberitahu oleh Yesus, tapi saya percaya ini satu dorongan Roh Kudus kepada mereka. Ya, supaya mereka datang ke tempat itu dan melihat sendiri, menjadi saksi mata bahwa apakah yang sedang berlaku dan sudah berlaku, apakah yang sedang berlaku atau sudah berlaku kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi apa yang terjadi di sini, apa yang dikatakan oleh Injil Matius ini, sewaktu mereka melihat kubur tersebut, maka terjadilah gempa bumi. Jadi sepanjang sejarah, ya, penguburan nabi-nabi, orang-orang hebat di muka bumi ini, tidak ada yang sedahsyat ini selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Hanya Dia yang dialami orang-orang yang dekat dengan Dia akan berlaku. So ini luar biasa nih saudara. Terjadi gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Gempa bumi berlaku. Ya, di masa itu gegaran yang cukup kuat berlaku dan mereka ini adalah saksi mata. Maria Magdalena dan para perempuan ini, para sahabatnya. Ya, dan coba kita bayangkan kalau kita ada di masa itu. Apa yang kita pikir pada masa itu? Kita akan berpikiran bahwa yang kita lihat itu adalah manusia biasa, adalah nabi biasa, atau sebagainya. Sudah pasti kita juga akan berpikiran bahwa yang kita lawat itu bukanlah manusia biasa, nabi biasa, atau apa saja gelaran. Tapi yang kita lihat itu adalah Tuhan, yang kita lawat itu adalah Tuhan yang datang dari surga. Dan sesungguhnya pada masa itu yang akan membuka pemikiran kita bahwa apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus itu akan terjadi. Apa yang kita lihat melalui firman Tuhan ini sudah digenapi dan terjadi. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah manusia biasa, nabi biasa, atau apa saja gelaran. Tapi Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya datang daripada surga. Karena banyak tafsiran-tafsiran di luar sana yang batu itu diguling oleh orang, ya, oleh para penjaganya dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa, penjaga-penjaga pada masa itu mereka tidak ada di setiap pintu. Mereka berada di pagar. Ya, di pagar. Sebab perkuburan pada masa itu saya percaya mereka juga dijaga oleh orang-orang tertentu di luar. Karena perkuburan pada masa itu kita harus ingat, yang mati pada masa itu mungkin bukan Yesus saja. So ada 2 orang lagi yang ikut dengan Dia. Nah saya percaya ada lagi lain orang yang ikut dihukum. Ya. Jadi mari pada saat ini kita mau kembali kepada Tuhan tahun 2000 yang lampau, semasa penguburan Yesus ini. Jadi terjadinya gempa bumi yang hebat, sehingga kan para perempuan-perempuan tadi, Maria Magdalena dan para sahabatnya, mereka berada di dalam ketakutan atau terkejut yang teramat. Sebab hebatnya berlakunya gempa bumi itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, karena turun malaikat dari surga. Dia sendiri menggulingkan batu itu. Nah, kita percaya ini tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Hanya malaikat saja yang melakukannya. Sebab batu itu terlalu besar. Mungkin mereka masa mereka menutup batu itu pun memerlukan, ya, mungkin di antara 10 orang atau lebih, atau 20 orang. Kita tidak tahu. Ya, bukan mudah untuk membukanya. Apatah lagi hanya perempuan-perempuan ini saja untuk membukanya. Sudah pasti bukan mudah. Tapi genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa itu harus terjadi. Dan kita percaya, ya, tugas para manusia pada masa itu, para pengubur pada masa itu, mereka hanya menguburkan saja.
yaitu menggambarkan tentang kematian. Itu tugas manusia menguburkan. Tapi yang membangkitkan itu bukan tugas manusia. Itu tugas Tuhan. Dan saya percaya itulah yang menyebabkan malaikat turun daripada surga untuk menggulingkan batu itu, membuka batu itu, menunjukkan bahwa kebangkitan itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Kalau batu ini pun malaikat yang menggulingkan, membukanya, dan dia duduk lagi di atas, coba kita imagine pada saat ini. Bukan senang manusia biasa berjumpa dengan malaikat. Malaikat ini sangat susah untuk menyentuh tanah. Dan mereka ini berada di tingkat atas, kasta yang tertinggi. Dan itu menggambarkan bahwa malaikat ini tak boleh menyentuh tanah. Dia hanya berada di atas saja. Bayangkan otoritas dia tuh, kekuasaan dia. Dia duduk di atas batu itu setelah dia guling. Dan dia memberitahu kepada mereka bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Luar biasanya Yesus ini sebagai manusia dan anak Allah. Ya, bukan saja dibuatkan, tapi masa dia bangkit pun Tuhan menyertai dia. Bahkan kebangkitan dikerjakan oleh Tuhan. Menggulingkan batu itu pun Tuhan menyertai dia lewat daripada malaikat tersebut. Dan malaikat sendiri yang intrigus memberitahu kepada kumpulan Maria Magdalena ini bahwa ia sudah bangkit. Nah, mari kita berbicara tentang rohani pada saat ini. Yang pertama, apakah tindakan yang harus kita lakukan? Karena Maria Magdalena pergi ke kuburan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini menengok. Apakah tindakan yang harus kita lakukan di saat ini? Ya, kita harus meninggalkan keselesahan kita. Kita harus pergi berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sebab kita tahu, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus ini, mengenal kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Dan setiap orang yang sudah dipanggil, dan mereka semua ini meninggalkan keselesahan, meninggalkan apa sahaja di belakang mereka untuk pergi kepada Yesus. Seperti mana yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini. Mereka pergi ke kuburan untuk menengok Yesus di sana. Dan kalau hidup kita meninggalkan keselesahan kita, meninggalkan apa saja yang tidak berkenan di hati Tuhan, dosa-dosa yang lampau dan sebagainya, dan kita pergi berjumpa dengan Yesus, kita akan melihat keajaiban. Nah, ini yang dilihat oleh Maria Magdalena dan para sahabatnya. Mereka melihat keajaiban, Yesus sudah dibangkitkan, tinggal kain kapan lagi di dalamnya. Dan mereka sendiri memberitahu kepada mereka bahwa Yesus sudah mendahului mereka di Galilea dan harus berjumpa di sana karena ia sudah dibangkitkan. Luar biasa pengalaman itu, saudara. Jadi kehidupan secara rohani dalam kehidupan kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, kehidupan-kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan, untuk berjumpa dengan Yesus, maka kita akan melihat keajaiban, melihat berkat, melihat jalan-jalan yang terbaik. Kenapa yang dikatakan oleh malaikat ini kepada Maria Magdalena dan para sahabatnya, ia sudah bangkit. Itu berarti mereka sudah menang. Itu berarti mereka sedang menyambut Sang Juru Selamat yang telah dibangkitkan daripada kematian, yang telah dibangkitkan, yang sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan dunia ini. Bahkan dia berada di Galilea, sudah mendahului mereka untuk berjumpa dengan murid-murid yang lain. Nah, mari kita lanjutkan pembacaan kita. Haleluya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Wajah malaikat itu bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini kalau digambarkan secara rohani dalam kehidupan kita, ini adalah wajah-wajah rohani, wajah-wajah iman yang benar.
seperti kilat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dan ini dimiliki oleh malaikat. Dan saya percaya ini juga dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepada Yesus. Memiliki wajah kemuliaan. Dan pakaian yang putih bagaikan salju. Ya, firman Tuhan ada berbicara di dalam Wahyu. Ya, tentang pakaian kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Dia, yang melakukan kehendaknya, melayani Dia. Pakaian kemuliaan. Jadi pakaian kemuliaan ini disediakan bagi setiap orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan. Atas kasih karunia, betapa besarnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi malaikat ini pun menggambarkan tentang kehidupan orang-orang Kristen di zaman akhir ini. Ini perlu terjadi dan harus terjadi. Yang setiap orang harus memiliki wajah kemuliaan dan usaha sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan, karena terpencarnya daripada wajah kita ini. Siapa kita bagi kemuliaan nama Tuhan? Dan sangat penting yang digambarkan oleh pakaian malaikat ini. Ini adalah pakaian kemuliaan yang harus dipakai oleh setiap kita sebagai orang yang percaya untuk datang kepada Tuhan. Dan sebab itulah pentingnya pertobatan. Pentingnya bagi pendirian pribadi saya, pentingnya pelayanan, pentingnya hubungan baik dengan Tuhan. Karena itu mewakili pakaian kemuliaan kita di surga nanti yang Tuhan sediakan. Supaya kita dapat duduk bersama-sama dengan Dia di surga, apa yang dikatakan oleh Wahyu. Makan bersama-sama dengan pengantin. Lelaki yaitu Yesus dan kita semua adalah pengantin perempuan. Itu gambaran. Bukan berarti kita perlu kawin di sana, ada kawin mengawin, ada pengantin dan sebagainya. Ya. Itu kata kiasan apa yang digambarkan oleh Wahyu. Haleluya. Jadi apa yang berlaku di ayat keempat ini? Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Gentar ketakutan. Gentar dan ketakutan. Nah, saya ingin mengulas perkara ini. Ketakutan di dalam kekristianan bagi setiap orang yang benar hidupnya. Dia berada dalam ketakutan dan ketundukan. Menghormati, menghargai Tuhan. Adakah Maria Magdalena tidak takut? Oh, dia juga takut, gentar. Tapi karena menghargai, menghormati Tuhan, dia berada dalam ketakutan yang menyembah Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Itu ketakutan bagi orang-orang yang benar. Tapi ketakutan bagi orang yang tidak benar, mereka ini berada dalam ketakutan yang mau melarikan diri. Kenapa Maria Magdalena dan para sahabatnya tidak melarikan diri semasa nampak malaikat? Karena mereka memiliki ketakutan dan ketundukan untuk menghormati Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Malaikat itu adalah mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan di surga. Sebab itulah mereka berada di dalam ketakutan yang tunduk menghormati. Ketakutan yang tunduk menyembah. Nah, tidak sama dengan ketakutan oleh penjaga-penjaga itu. So, kalau kita melihat di sini, ketakutan seperti orang-orang mati. Penjaga-penjaga itu kita percaya bahwa mereka memiliki iman yang mati. Sebab ketakutan mereka hampir mati atau hampir pingsan dan sebagainya. Nah, ini ketakutan keduniaan yang sering berlaku kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Coba kita mengajak orang yang berada dalam ketakutan secara iman. Mereka tidak mau datang ke gereja, mereka takut datang ke gereja. Tapi mereka tidak takut datang ke bar, mereka tidak takut melakukan sesuatu yang tidak baik. Mereka tidak takut berkumpul di rumah, minum-minum, mabuk-mabuk. Mereka tidak takut semua itu. Bergaduh sini, bergaduh, mereka tidak takut. Tapi kalau datang ke gereja, mereka berada dalam ketakutan. Nah, itu yang membuktikan ada dua ketakutan. Satu ketakutan yang memuliakan nama Tuhan. Sahabat, tunduk dan menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan ini orang-orang yang masuk dalam pelayanan. Membesarkan Tuhan dalam kehidupan dia. Jadi orang yang takut kepada dunia ini, mereka ini tidak mungkin takut kepada Tuhan. Dan selalunya orang-orang yang seperti ini dia lebih takut kepada setan.
adanya kepercayaan-kepercayaan lama sehingga ke hari ini diamalkan oleh orang-orang Kristen. Tak boleh ini, tak boleh itu, ya ada setannya, tak boleh berjalan malam, tak boleh duduk dekat tangga dan sebagainya. Ini ketakutan yang diwarisi oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, diwarisi daripada nenek moyang, kepercayaan-kepercayaan lama ini. Kenapa saya suka menyentuh perkara ini? Sebab ini terjadi kepada penjaga-penjaga itu. Dan saya percaya penjaga-penjaga itu, ya mungkin sebahagian kecilnya atau sebahagian besarnya atau bagaimana bertobat setelah melihat kejadian itu. Ya mungkin yang selebihnya lari lintang pukang karena beranggapan itu hantu dan sebagainya. Nah sebenarnya akan kita percaya kalau Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan masih berlandaskan firman Tuhan, kita tidak perlu takut apa-apa. Karena Tuhan masih bersama dengan kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang keluar daripada kebenaran firman Tuhan, itu dosa. Dan kita lebih takut melakukan dosa daripada melakukan kebenaran. Nah, itu yang terpenting bagi orang percaya. Ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat yang ke-6. Ayat yang kelima dan ke-6. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Jangan takut. Kalau kamu mencari Yesus yang sudah dibangkitkan itu, dia ada di sini. Lihatlah tempat dia berbaring. Tinggal kain kapan lagi. Jadi tidak apa yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Kalau malaikat ini sudah dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, jangan takut. Jadi apa yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita ini kalau Tuhan di pihak kita dan kita melayani Tuhan Yesus. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun terjadi, Tuhan yang akan berada di hadapan kita untuk membela hidup kita. Apa kata malaikat kepada Maria Magdalena dan para perempuan? Orang yang pertama, para murid yang pertama yang melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Jangan takut katanya. Itu berarti ada pembelaan daripada Tuhan itu sendiri. Ada pembelaan daripada Tuhan itu sendiri. Jangan takut. Ada pembelaan dan ada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya malaikat itu sendiri memberitahu kepada mereka. Tentang kebenaran. Apa yang sedang berlaku pada masa itu. So kalau ia sudah mengatakan jangan takut. Dan dia menunjukkan bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Kita percaya. Ini sudah lengkap. Ini sudah cukup kuat. Untuk memberitahu kebenaran kepada mereka. Bahwa kita perlu berani melihat keajaiban itu dalam kehidupan kita. Kita perlu berani menjalani kehidupan ini dalam setiap permasalahan hidup kita. Kenapa yang berlaku? Kalau Maria dan Magdalena ini tidak dikuatkan oleh Roh Kudus dan tidak dikuatkan oleh Tuhan lewat malaikat-malaikatnya, sudah pasti mereka juga akan lari meninggalkan tempat itu. Dan mereka berpikiran seperti penjaga-penjaga itu, ini ada tempat yang berhantu dan sebagainya. Tapi mereka tidak berpikiran seperti itu. Karena mereka percaya kepada Yesus itu. Yang dulunya adalah sahabatnya, yang dekat dengan dia. Mereka percaya Yesus ini bukanlah hantu, bukanlah siapa-siapa. Dan mereka percaya bahwa Yesus apa yang dikatakannya, saya percaya dengan iman. Roh Kudus itu tak pernah silap memberitahu kepada mereka bahwa segala nubuatan yang keluar daripada mulut Yesus pada hari itu akan terjadi. Masa dia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan tunduk dan takut akan Tuhan. Mari pada saat ini, marilah kita mengalami
keberanian, hasil daripada ketundukan ketakutan kita kepada Tuhan itu. Untuk menghargai, menghormati Dia, dan mendengar apa yang dikatakannya. Baik itu firman-Nya, baik itu bicara Roh Kudus, dan baik itu bicara malaikat, apa yang terjadi di masa itu. Ya, boleh dikatakan malaikat ini mewakili firman kita pada hari ini. Dan Roh Kudus mewakili Alkitab pada hari ini, memberitahu tentang kebenaran. Bahwa Yesus satu-satunya manusia dan Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Bukan saja menebus dosa kita semua, tapi Dia sudah berjaya membuktikannya. Bahwa apa yang dibuatkan oleh para nabi itu benar di dalam perjanjian baru. Dan Dia sudah memberi jawaban dalam perjanjian baru. Bahwa Yesus adalah kegenapan. Boleh katakan Dia adalah penutup buku. Perjanjian lama ini adalah pembuka cerita setiap persoalan. Dan perjanjian baru ini adalah jawaban. Dan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tugas kita pada hari ini apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Pergi memberitakan kabar baik dan percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini di ayat yang kelima? Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Ya, malaikat sendiri memberitahu kepada mereka bahwa sama apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya, bahwa Dia akan bangkit di hari ketiga. Jadi betapa besarnya otoritas dan kekuasaan Yesus itu sebagai penghulu malaikat, penghulu surga atau raja surga. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Sebab Dia adalah pemilik surga yang diberi kekuasaan oleh Allah Bapanya sendiri. Sebab firman Tuhan menggambarkan bahwa Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia pemilik surga. Betapa berkuasanya Dia, mulianya Dia berada di takhta yang lebih besar. Dan menggambarkan apa yang dikatakan oleh malaikat di sini. Yang dikatakannya, malaikat sendiri ikut Dia punya cakap. Yang dikatakannya Dia akan bangkit hari ini. Dan hari ini saya beritahu kamu apa yang Dia cakap itu benar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini pada saat ini kita mengimani ya apa yang sedang berlaku 2000 tahun yang lampau, apa yang ditulis oleh Injil Matius ini, dan pengalaman para murid-murid yang pertama itu yang bersama dengan Tuhan Yesus, yang melihat sendiri saksi mata tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa tidak diragukan lagi sebagai orang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju surga. Dia merupakan pintu bagi setiap kita, pintu keselamatan, pintu untuk masuk surga. Tiada pintu lain. Sebab kalau kita melihat kuburan Yesus itu yang dibuka oleh malaikat itu, satu pintu di depan, hanya malaikat saja yang boleh membukanya. Apa yang digambarkan oleh Wahyu di akhir zaman ini, penghancuran dunia ini dan sebagainya, malapetaka dan sebagainya, itu dilakukan oleh malaikat, suruhan Tuhan. Ya, malaikat maut dan sebagainya itu. Ya, dan awan terbuka dan Yesus berada di tengah-tengah. Ya, untuk mengambil setiap miliknya yang berada dalam dunia ini. Dan kita percaya sungguh-sungguh yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa hanya satu pintu saja. Dan pintu rohani kita, pintu iman kita, kepercayaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, hanya Yesus satu-satunya pintu yang dibuka oleh malaikat ini. Untuk kita semua masuk di dalamnya, menemukan kebenaran di dalamnya. Dan apalagi kata malaikat, Dia sudah mendahului kamu. Yaitu mewakili bicara Roh Kudus kepada kita. Yesus sudah mendahului kita di surga. Dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya menunggu kepulangan kita semua di surga. Kita ini merantau dalam dunia ini. Dia menunggu kepulangan kita di surga. Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita yang mengimani Dia, percaya kepada Dia. Nah, mari kita lanjutkan firman Tuhan ini, saudara. Ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati.
Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat di sini, ayat yang ke-8 ini. Ayat yang ke-7 ini. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Apa yang dikatakan oleh malaikat di sini? Beritahu kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Nah, ini adalah pengabaran baik sehingga hari ini lewat Injil kita memberitahu kepada semua orang, sesiapa saja yang dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan, untuk datang kepada Tuhan, untuk dikumpulkan di surga, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, sebab itulah saranan utama yang terpenting yang diberitahu oleh malaikat kepada Maria Magdalena dan para perempuan, para sahabat pada masa itu. Itu beritahu kepada murid yang lain tentang kebangkitan ini. Ini merupakan Injil yang pertama yang mereka lakukan. Dan saya percaya Matius belum menulis lagi masalah itu tentang Injil ini. Tapi perempuan-perempuan ini sudah melakukan penginjilan yang besar, yang luar biasa. Yaitu memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ini adalah anugerah yang terbesar bagi setiap orang percaya. Bukan saja perintah Tuhan lewat malaikat ini. So ini bukan perintah manusia. Bukan manusia yang bercakap di sini nih. Bukan si penjaga-penjaga atau sesiapa saja. Tetapi malaikat sendiri beritahu kepada Maria Magdalena dan para murid yang lain. Beritahu orang lain, kepada murid-murid yang lain. Beritahu, Yesus sudah bangkit. Dia tiada di kuburan ini lagi. Itu merupakan satu kemenangan besar bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Dan saya percaya hari Paskah, bulan Paskah, merupakan bukan saja satu perayaan besar bagi kita, kemenangan bagi kita. Tapi saya percaya ini merupakan satu anugerah yang terbesar. Setiap kita yang sudah melalui kehidupan sebagai orang yang bertobat, sudah menemukan kebenaran dalam kehidupan, kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya kita adalah sebahagian daripada murid-murid Tuhan Yesus. Sebahagian daripada murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dipanggil seperti Maria Magdalena dan para murid yang lain untuk diselamatkan. Dan tugas kita memberitahu kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita tidak boleh lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini. Pengajaran-pengajaran palsu oleh dunia ini. Yesus sudah dibangkitkan. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. So firman Tuhan yang menegaskan di sini. Ayat yang ke-8 ini. Ayat yang ke-7 ini. Aku telah mengatakannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Itu satu penegasan daripada malaikat itu. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sesungguhnya. Ya, jadi kalau sesungguhnya itu bukan bahasa manusia itu. Itu ada bahasa surgawi. Bahasa itu adalah bahasa rohani. Bahasa penyelamatan yang datang daripada surga. Hanya bahasa-bahasa seperti ini yang datang daripada surga ini saja yang dapat diberitahu, yang layak diberitahu, karena dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Nah, sesungguhnya dia tegaskan, sesungguhnya dalam arti kata lainnya, inilah kebenaran, tiada kebenaran-kebenaran yang lain lagi. Inilah kebenaran yang saya sudah katakan kepadamu, kata malaikat itu kepada Maria Magdalena. Dan saya percaya ini juga yang dipegang oleh mereka untuk memberitahu kebenaran ini kepada orang lain. Dan sebab itu ayat yang ke-8 ini, mereka segera pergi dari kubur itu. Mereka pergi dari kubur itu. Ingat, kita harus meninggalkan ya kuburan. Nah, kuburan ini menggambarkan iman yang mati, menggambarkan ya ideologi yang mati, perkara-perkara yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak hidup di situ. Tuhan tidak ada di situ. Kalau ada ajaran-ajaran palsu yang mematikan iman, membuat yang kita tidak layak masuk surga, membuat terbantutnya berkat dan sebagainya, itu harus ditinggalkan. Sebab itu apabila Maria Magdalena mengetahui bahwa di dalam kuburan itu Yesus tidak ada di situ karena ia sudah dibangkitkan, itu tidak penting bagi mereka. Ya,
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kematian ini perkara kedua. So, ini proses. Ya, jangan pikir kita sudah mati, sudah selesai di situ. Harus diingat. Kita mati, kita akan menghadapi penghakiman. Di alam roh kita ada kehidupan lagi. Ada surga dan neraka yang sedang menunggu kita. Jadi usahakan kehidupan baik-baik semasa kita hidup dalam dunia ini. Jangan disebabkan kita salah pintu. Jangan disebabkan kita salah pintu, kita masuk pintu kuburan, tempat orang mati. Seharusnya kita mati, kita harus menemui pintu yang sebenarnya, yaitu Yesus, yang menuju kepada kehidupan, kepada keselamatan, menuju kepada surga itu. Itu terpenting bagi orang percaya. Sebab Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tiada seorang pun dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu membuktikan, menegaskan bahwa Yesus adalah pintu keselamatan. Nah, sebab itulah apa yang berlaku di ayat ke-8 ini, mereka meninggalkan kuburan itu. Maria Magdalena meninggalkan kuburan itu. Apa perasaan mereka, hati mereka, iman mereka, logika mereka, tindakan mereka, apa yang ada dalam hati mereka pada masa itu? Dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Adakah mereka membuang masa? Mereka takut, ketundukan, menghormati Tuhan apabila mereka mendengarkan perkabaran baik itu, perkabaran luar biasa, merupakan satu anugerah yang besar yang diberitahu oleh malaikat itu. Malaikat sudah tegaskan, ia sudah dibangkitkan, ia sudah mendahului kamu. Sesungguhnya aku mengatakannya. Setelah mereka mendengar itu, mereka berada dalam ketakutan. Ketakutan yang bagaimana? Menghormati, menghargai Tuhan. Itu ada satu ketundukan kepada Tuhan. Merupakan satu penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang dikatakan oleh ayat 8 di sini. Mereka dengan sukacita yang besar, memiliki sukacita yang besar. Daripada sukacita itu mereka sudah mengalami kemenangan, mengalami pelepasan. Mereka mengalami satu kejayaan yang luar biasa, sukacita yang besar. Karena tergenapi nubuatan para nabi melalui Yesus itu. Dia sudah dibangkitkan. Setiap orang percaya, setiap kita semua di sini, saya percaya, setiap kita yang memiliki iman yang besar, yang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Yesus, kita memiliki sukacita. Terutamanya di masa-masa, bulan-bulan pasca ini, tahun demi tahun. Percaya, kita memiliki sukacita yang besar seperti Maria Magdalena dan para murid yang lain. Sukacita yang besar apabila mengetahui dan sudah mengetahui dan selepas mengetahui dan yang akan mengetahui. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan dikerjakan oleh sesiapa saja. Dan saya percaya setiap kita yang mengalami sukacita ini, kita sudah berada dalam pembebasan. Kita sudah berada di dalam kemenangan. Nah, ini yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan para sahabat yang lain. Sebab itulah mereka cepat-cepat meninggalkan kuburan itu dan memberitahu kepada murid-murid yang lain. Dan saya ingin mendorong pada saat ini, sekiranya ada dosa, ada sesuatu yang terikat hidup kita, yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang menyebabkan kita masih berada dalam kuburan orang mati, yang menggambarkan tentang dosa itu, tinggalkan cepat-cepat dan masuk ke dalam pelayanan dan beritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang terpenting untuk kehidupan orang Kristen. Kita bukan saja memberitakan penderitaan dan kematian, tapi kita juga memberitakan kebangkitan. Karena itulah harapan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan sebab itulah ayat yang ke-8 ini, mereka cepat-cepat memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Mereka cepat-cepat. Jadi pelayanan ini tak boleh ditunda-tunda. Ada peluang untuk memberitakan kabar baik, cepat-cepat berlari sebaik mungkin. Itulah sebab saya berusaha pada hari ini sampai petang ini, yaitu menyiapkan khotbah ini dan menyampaikannya melalui Facebook, supaya saya cepat-cepat memberitahu kebenaran firman Tuhan dan banyak orang yang diberkati mendengar dan melihat pekerjaan Tuhan. Kedua, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi yang
terpenting adalah kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka yang mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi apa yang berlaku? Salam bagimu, kata Yesus setelah mereka berjumpa dengan para murid Magdalena dan murid-murid yang lain. Salam bagimu, kata Yesus. Mereka mendekati dan memeluk kakinya yang menyembah. Mereka mendekati Yesus, memeluk kakinya dan menyembah. Ini membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, ini tak boleh dilakukan oleh orang sembarangan. Tapi dapat dilakukan oleh orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, sebab itulah kita perlu menyembah Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh para murid ini. So, kita melihat di sini sampai mereka mencium, memeluk kakinya serta menyembah dia. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya. Ya, dan saya percaya di zaman Tuhan Yesus ini, ya mereka memiliki satu keakraban, kasih yang cukup kuat. Ya, sehingga hari ini saya melihat orang Yahudi, mereka suka memeluk, ya mencium di pipi di sini. Ya, itu adalah satu budaya Yahudi, di mana mereka menunjukkan kasih. Dan saya percaya kasih ini sudah dimulai oleh Tuhan. Dan saya percaya kasih ini sedang berlaku dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan sebab itu kalau kita melihat mereka menghargai, menghormati Tuhan Yesus, luar biasa. Dan saya percaya ke hari ini pelayanan yang seperti ini masih berlaku di Israel sana. Dan ini cukup kuat untuk mendorong kita semua. Bagaimana cara untuk menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan sesuatu, baik itu pelayanan gereja, baik itu sesama dan sebagainya, untuk kemuliaan nama Tuhan. So, firman Tuhan ayat yang ke-9 ini, salam yang diberi oleh Yesus kepada setiap mereka yang datang menyembah, memuliakan dia. Yesus menyambut dengan salam. Salam katanya. Dan selepas itu apa yang berlaku? Mereka mendekati. Pada hari ini bagaimana cara kita mendekati kepada Tuhan? Usahakan sesuatu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri kepada Tuhan. Hanya Yesus saja yang boleh menyelamatkan hidup kita. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh para murid Yesus ini. Mereka mendekatkan diri. Mereka memeluk dia. Dan mereka menyembah dia. Ini merupakan penyembahan, bukan dengan hati saja. Bukan dengan mata saja, dengan pikiran saja. Tapi seluruh tubuh mereka ini datang kepada Tuhan. Mari pada saat ini. Sekiranya kamu sudah lama tak datang ke gereja, ya setelah selesai karantina ini, usahakanlah untuk datang ke gereja, untuk berjumpa dengan Yesus. Peluk Yesus secara iman. Rangkul Yesus secara iman. Sembah dia secara iman. Pakai tubuh ini bertindak untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayananmu. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-9 ini cukup menyadarkan saya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Dan kalau kita melihat kasih Yesus di sini, betapa besarnya kasih Yesus di sini. Dia memberi salam kepada mereka. Dia berjumpa dengan mereka. Dan bukan itu saja, dia membenarkan mereka mendekatkan diri kepadanya, mendekatinya. Dan dia membenarkan mereka memeluknya, menyembah dia. Ini merupakan pelayanan yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Bukan karena kita mau hidup kita diberkati, karena kita melakukan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Tapi kita mau supaya hidup kita ini berarti. Hidup kita ini memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Keselamatan itu ada dalam tangan Tuhan Yesus. Dia yang menyediakan setiap kita yang percaya. Tapi tindakan kita pada hari ini, apakah yang terbaik yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Sebab apa yang mereka lakukan ini adalah yang terbaik untuk Tuhan. Ayat yang ke-10.
Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Sekali lagi, Tuhan memberitahu, jangan takut katanya. Beritahu kepada saudara-saudara yang lain, aku mendahului kamu di Galilea. Dan kamu tahu di Galilea itu, Matius 28, 18, 19, dan 20. Di sanalah masa dia diangkat ke surga. Dan lebih kurang dalam 500 orang. Ya. 500 pasang mata. Ya, ada orang mengartikan seperti itu, yang sedang menonton, melihat pengangkatan Yesus ke surga di tanah Galilea, di tempat yang agak tinggi seperti bukit. Itulah bukti bahwa di zaman itu merupakan satu sejarah terbesar bagi orang Kristen, karena kebangkitan dan raya Paskah yang kita rayakan, yang kita sambut di setiap tahun, tentang penyiksaan, penyaliban, kematian, penguburan, dan kebangkitan dia. Ini merupakan sejarah. Ya, bukan saja ditulis oleh Alkitab ini, tapi ditulis juga oleh cendekiawan oleh orang-orang Yahudi di masa itu. Dan mereka ini ateis. Mereka ini tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Cuma mereka percaya Yesus manusia biasa. Yesus ini manusia luar biasa, tapi dia bukan Tuhan. Oh, dia adalah tabib, penyembuh penyakit. Ya, dan macam-macam lagi gelaran. Nah, mereka ini tidak percaya. Tapi banyaknya di antara mereka yang ateis ini menulis tentang hari yang bersejarah itu, tentang penyaliban kebangkitan Yesus. Ini membuktikan sejarah ini benar. Kalau banyak orang menyangkal Alkitab Yesus tidak dibangkitkan, tidak disalibkan, saya rasa mereka salah. Ya, coba pergi ke Israel atau di mana negara Eropa, negara Kristen, dan cari buku-buku cendekiawan daripada orang-orang Yahudi. Ini ateis yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka percaya sejarah ini ada. Daripada kesinambungan hanya beberapa tahun atau ya tidak berapa jauh mereka menulis itu. Ya, dari murid ini dan sebagainya. Ya, dan saya percaya kalau kita ya peminat Dr. Bambang Norsena, ya boleh klik cari dekat YouTube Dr. Bambang Norsena. Ini sejarawan daripada Indonesia yang tahu tentang sejarah dan kebenaran kitab. Dan Bambang Norsena ini seorang Muslim. Ya, kalau tak silap saya dia seorang haji, seorang Muslim. Ya, yang telah convert ke Kristen. Kenapa dia menjadi sejarawan? Ya, sebab dia mengkaji, dia pergi ke seluruh dunia, ke negara Eropa atau di mana saja, mencari buku-buku luar biasa, buku-buku semua ini, mencari tentang kebenaran. Akhirnya dia masuk Kristen. Kenapa? Dia menemukan kebenaran. Sebab Alkitab ini tak pernah diubah. Iya, dia bukan saja wahyu, tapi dia merupakan sejarah kewujudannya Tuhan Kristen yang benar terjadi. Dan saya kembali kepada ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku mendahului kamu ke Galilea. Itu 500 pasang mata tuh sedang menunggu di sana, menjadi saksi tentang pengangkatan dia. Ya, apa yang berlaku? Disitulah mereka melihat satu keajaiban, satu pengangkatan ke surga. Mari pada saat ini, kita yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan bersabda, itu cara Yesus masa dia meninggalkan dunia. Dan cara yang sama masa dia akan turun ke dunia, datang kedua kalinya untuk mengangkat kita semua. Dan dia sudah berjanji dia akan kembali. Baik itu yang percaya dan beriman, Paskah ini tiada artinya kalau kita tidak percaya kedatangan Yesus yang kali yang kedua. Jadi kita harus percaya itu sebab janji Tuhan Yesus. Kalau nubuatan-nubuatan para nabi ribuan tahun yang lampau menulis tentang kedatangan Sang Juru Selamat pribadi ini, dan akhirnya ribuan tahun yang lampau dan akhirnya dia terjadi dalam perjanjian baru ini, sudah pasti. Saya juga percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya juga percaya bahwa dia akan datang kedua kali
untuk mengangkat kita semua. So, dia adalah kegenapan. Dia adalah imam di akhir zaman. Ya, saya minta maaf kalau saya tidak pandai menguraikan firman Tuhan ini. Ya, saya juga terbatas dari teologi. Tapi saya memiliki iman yang besar untuk memberitahu kebenaran firman ini. Bahwa Yesus satu-satunya penyelamat orang-orang pilihan atau manusia yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan di muka bumi. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih karena mengikuti video ini. Salam Paskah kebangkitan dan Tuhan memberkati kalian. Amin.